Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kali ini kita masih seputar gravitasi. Nah, gravitasi. Nah, kalau pekan lalu saya tidak bisa ngajar live karena Bapak sedang dinas luar, sehingga tidak bisa maksimal ngajarnya. Namun pada kesempatan ini akan saya ulang sedikit, walau waktu itu sudah saya kasih videonya tentang gravitasi. Ya, oke. Pernah dengar kata gravitasi kan? Sering, Pak. Sering. Iya. Jadi kita sebagai orang yang sedang belajar fisika, saya kira istilah gravitasi bukan sesuatu yang asing. Nah, bahkan kita dari SMP juga sudah mengenal kata gravitasi. Nah, di sini saya tidak detail dari awal karena kita review saja. Jadi, kalau pekan lalu kita telah mempelajari gravitasi. Jadi, jika terdapat dua buah benda, nah ini katakanlah benda 1, ini benda 2, ini katakanlah masanya M1, ini masanya M2. Nah, kedua benda ini berada pada jarak katakanlah segini, jaraknya R. Nah, maka kedua benda ini akan berinteraksi, akan mendapatkan gaya gravitasi satu sama lain. Nah, berarti kalau benda M1 gaya gravitasinya ke sana, ini adalah gaya gravitasinya. Dan pada M2 arah gravitasinya itu kemari. Tuh, saling mendekat. Jadi kedua benda ini, kalau pada kedua benda itu tidak ada gaya-gaya lain yang mempengaruhinya, maka kedua benda itu akan saling mendekat. Nah, ini gaya gravitasi yang dialami adalah sebesar F. Ya. Namun kenyataannya dua buah benda misalnya kita punya dua buah buku kita dekatkan. Ya, kedua benda buku itu tidak akan saling mendekat karena masih banyak gaya-gaya yang bekerja pada buku sehingga bisa melawan gaya gravitasi yang mengakibatkan dua benda itu tidak saling mendekat. Tapi kalau semua gaya itu kita eliminir, ya, kita pelajari satu-satu, yang kita pelajari sekarang adalah gaya gravitasi, maka kedua benda itu akan mendapatkan gaya gravitasi. Yang besarnya gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh massa masing-masing benda dan jarak. Ya, jadi kalau secara matematis kita dapatkan gaya gravitasi itu F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. G adalah konstanta gravitasi umum, M1 adalah massa benda ini. Nah, ini massanya berapa? Sedangkan M2 ini massa bendanya berapa? Dan R adalah jarak kedua benda ini jaraknya. Nah, ingat mengukur jarak itu harus dari pusat benda. Ya, kalau bendanya titik sih nggak masalah, tapi kalau bendanya sangat besar nanti akan bermasalah. Misalkan bendanya berbentuk planet. Planet itu kan jari-jarinya besar sekali. Yang ngitungnya dari pusat planet itu. Kalau misalnya planetnya bumi yang kita ukur, misalnya gaya gravitasi antara bumi dengan matahari, jarak antara bumi yang dengan matahari yang kita ukur itu adalah jarak dari pusat matahari dan pusat bumi. Nah, ini adalah gravitasi kalau interaksinya atau bendanya itu hanya ada dua. Ya, ini misalkan M1, misalkan M2. Lalu bagaimana kalau bendanya itu lebih dari satu? Katakanlah bendanya ada 3 ya. Ini misalkan, ini benda, misalkan jadi untuk benda untuk 3 benda segaris. Ya, untuk 3 benda segaris. Misalkan ini benda 1, ini benda 2, ini benda 3. Ini massanya M1,
ini masanya M2, ini masanya M3. Nah, jaraknya ya, misalnya ini jaraknya ini dari M1 ke M2 jaraknya misalnya R1. Jarak dari M2 dengan M3 misalnya R2. Misalkan jarak antara M1 dengan M3 misalnya R3. Nah, seandainya yang ditanyakan adalah gaya gravitasi yang dialami oleh benda M2. Nah, begitu. Jadi seandainya yang ditanyakan sekarang berapa besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh benda ini saja. Maka benda M2 itu akan mendapatkan pengaruh gravitasi oleh M1 dan oleh M2. Ya. Sekali lagi, benda M2 mendapatkan pengaruh gravitasi dari M1 dan M2. Sekarang kita buka, kita analisis satu-satu. Interaksi antara gaya gravitasi M2 oleh M1. Ya. Nah, kita lihat gaya gravitasinya. Ini M2, ini M1. Berarti arahnya ke sana gravitasinya. Inilah F21. Ya. F21. Artinya gaya gravitasi yang dialami oleh M2 oleh pengaruh M1. Sehingga besarnya sebesar F21 sama dengan G M2 M1 dibagi R1 kuadrat, karena jaraknya ini. Ya, itu adalah gaya gravitasi M2 oleh M1. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Pengaruh oleh oleh M3. Jadi gaya gravitasi M2 oleh M3. Maka berapa besarnya? Kita lihat di sini. Maka gaya gravitasi M2 oleh M3 ke sana arahnya. Inilah F23. Besarnya F23 berapa? F23 sama dengan G M2 M1 per R2 kuadrat. Nah, sekarang kita punya ada dua gaya gravitasi. Jadi ternyata benda M2 itu mendapatkan pengaruh gravitasi yaitu sebesar F21 dan F23. F21 arahnya ke kiri, F23 arahnya ke kanan. Ini F2 ya. Nih, F itu adalah vektor, selain punya besar dia punya arah. Maka kita jumlahkan. Ya, saya ganti slide berikutnya ya. Oke. Jadi gaya gravitasi yang dialami oleh M2 adalah, kita lihat dulu nih, dalam menjumlahkan harus dijumlahkan secara vektor. Kalau menjumlahkan secara vektor, vektor itu kita sudah sepakati, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Berarti F23 itu positif,
F21 negatif. Maka di sini besarnya F2 adalah F23 ke kanan positif berarti dikurangi F21. Ya. Nah, kita lihat tadi F21 GM2M1 per R1 kuadrat, F23 GM2M1 per R2 kuadrat. Maka di sini F2 sama dengan G M2 M3 per R2 kuadrat dikurangi G M2 M1 per R1 kuadrat. Ya toh? Oke? Oke. Ini G M2, ini G M2, berarti G dan M2 bisa kita keluarkan. Maka kita dapatkan F2 sama dengan G M2 dikalikan dengan M3 per R2 kuadrat dikurangi M1 per R1 kuadrat. Nah, inilah besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh benda M2. Nah, M2 ini. Ingat, yang ini tadi, ini bukan rumus ya. Ya, ini bukan rumus, tapi ini sebuah persamaan untuk mendapatkan hasil. Kalau nanti G-nya diketahui berapa, M2-nya berapa, M3-nya berapa, M1-nya berapa, R2 berapa, R1 berapa, nanti ketemu dalam bentuk angka-angka, maka besarnya gaya gravitasi di M2 yang dialami oleh M2 kita bisa cari. Ini kasus ya, jadi bukan rumus tapi hanya persamaan untuk kasus yang ini. Karena persamaan tadi tidak berlaku kalau yang kita cari adalah berapa besarnya gravitasi di M1. Ya, kalau besarnya gravitasi di M1 ini ke sana nanti. Ini F12 sama dengan F21. Udah lagi F1 lagi F13 oleh ini. Berarti kalau F13 maka nanti jaraknya dari sini sampai sini yang itu sebesar R3. Kedua-duanya searah berarti positif ya. Berarti positif dijumlahkan biasa. Maka nanti F12 ditambah dengan F13. Kalau gaya pada M3. Kalau pada gaya M3 ini arahnya nanti ke sana. Ini adalah F31, satu lagi sana F32. Ya, F32 begitu. Jadi F31 berapa? Ini interaksi antara M3 dengan M1. Jaraknya R2. Kalau M31 interaksinya M3 dan M1. Jaraknya berarti ini F3. Itu ya, siswa sekalian. Itu untuk kasus 3 benda yang segaris. Bagaimana kalau bendanya tidak segaris? Ya. 3 benda tak segaris. Nah, 3 benda tak segaris. Kasusnya misalkan pertama sini. Benda 1. Nek. Benda 2. Di sini saya taruh. Benda 2. Katakanlah M1. Ini benda M2. Ini benda 3. Ganti warna ya, biar kelihatan beda. Nah, ini benda 3. M3. Jaraknya ini katakanlah begini, lurus ya, nah, katakanlah ini R1, R2, R3. Yang pertama kita cari interaksi. Sekarang pertanyaannya dulu, misalkan yang kita cari gaya gravitasi di M2. Misalnya
gaya gravitasi yang dialami oleh M2. Untuk mencarinya, ya, saya minum dulu. Sorry. Untuk mencarinya, kita analisis dulu interaksi antara M2 dengan M1. Misalkan, jadi di sini yang pertama gaya gravitasi M2 oleh M1, ya, berarti besarnya F21 sama dengan G M2 M1 per R apa? R1 kuadrat. Nah. Oke ya. Kemudian yang kedua, gaya gravitasi. Nah, ini kalau kita tuliskan gayanya dulu ya. Ini gayanya ke sana nih. Nah, inilah F21. Sedangkan nanti gaya gravitasi M2 oleh M3 ini ke sini. Inilah F23. Berarti kalau ini sudutnya yang dibentuk adalah theta, maka resultan gayanya, nah ini resultan gayanya, caranya gitu. Nah, inilah resultan gayanya, yaitu sebesar F2. Ya, sekarang ini dulu kita cari M23. Berarti besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh M2 oleh M3 sebesar G M2 M3 per R2 kuadrat. Itu ya. Sekarang kita punya dua persamaan, ini satu, ini persamaan dua. Ini dijumlahkan secara vektor sehingga total gaya yang dialami oleh M2 adalah, jumlahkan secara vektor, berarti F, merah aja ya biar beda, F2 sama dengan penjumlahan secara vektor yang di sini membentuk sudut nih, berarti F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2F21 kalikan F23 cos theta. Nah, ini besarnya. Oke ya, itu untuk menyelesaikan atau untuk mencari besarnya gaya gravitasi sebuah benda yang dipengaruhi oleh dua benda lain, di mana benda-benda tersebut tidak segaris, membentuk segitiga. Nah, nanti akan kita gunakan trik ini untuk menyelesaikan soal yang kemarin. Oke, soal yang kemarin gimana? Saya buka dulu ya. Soal yang ditugaskan waktu itu, ini ada benda, di sini benda, di sini benda. Oke, saya buka dulu ya. Nah, itu soal yang nomor 2. Ini benda A, benda B, salah. Soalnya
ini benda A, ini benda B, ini benda C, gitu kan? Nah, ini saya kasih warna biru waktu itu. Nah, ininya kuning, terus yang ke bawah merah. Nah, jadi ini kalau kita runut sebetulnya sebuah segitiga juga. Gitu ya. Ini kalau dihubungkan ke sana segitiga. Nah, di soal diketahui gaya gravitasi antara A dengan C itu adalah apa? F AC sebesar 3 Newton. Nah, kemudian FAB sebesar 4 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah gaya gravitasi yang dialami oleh A. Nah, kalau kita cari, nah di sini ada kata sudut nih, Cos. penanda sudut. Artinya sudut ini apa? Sudut ini berapa derajat? 90. 90. Siku-siku. 90. derajat. Siku-siku berapa? 90. Iya, jadi nanti gaya gravitasinya itu kalau kita runut begini. Nah, jadi kalau begini dari sini ke sini, inilah gaya gravitasinya. Nah, kalau ini kita teruskan ke sini. Ya, inilah FA. Jadi FAC diketahui, FAB diketahui, maka FAC jadi FA sama dengan FAC kuadrat ditambah FAB kuadrat ditambah 2 FAC FAB cos 90 derajat. Ada yang sampai di sini benar? Ada yang sampai sini benar? Sama dengan 3. akar FAC berapa tadi? 3 kuadrat. 4 kuadrat. Ya. FAB? 4 ya. 4 kuadrat. Masukkan. 4 kuadrat Kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 4 cos 90 0. Gitu kan? Kalau nggak salah saya kasih kalkulator waktu itu ya tugasnya ya, sehingga bisa ngitung tuh. Sehingga hasilnya berapa ini? Akar 9 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah ini 0. Nah, 25. berarti akar 9 tambah 16 25. 5 Newton. Nah, berarti hasilnya akar 25 berapa? 5 Newton. Nah, sampai di situ? Benar. Waktu itu gimana tugas? Benar. Bisa? Benar sampai situ? Benar. Ya, berarti 50. Kan baru satu, ya kan? Nah, sekarang soal yang pertama, ini kan soal nomor 2 ya. Kita kembali dibahasnya. Soal nomor 1 apa waktu itu? Saya bacakan ya. 2 buah benda masing-masing bermasa 10 kg dan 30 kg, berarti M1 10 kg, M2 30. berapa? 30 kg ya. Berjarak 3 meter satu sama lain, berarti R sama dengan 3 meter. Terus jika konstanta gravitasi G sama dengan 6,67, berarti G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 macet nih. Waduh. 11 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, kalau per itu berarti pangkat min 2 ya. Oke, ditanyakan apa? Ditanyakan berapakah besarnya F. Nah, penyelesaiannya pakai warna merah. Solusi. Ini diketahui tadi ya, diketahui
Solusinya berarti F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Masukkan 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali 10 kali 30 dibagi 3 kuadrat. Berapa tuh? 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali ini 300 per 3 kali 3 ya. Udah aja biar gampang, jangan 9 sehingga ini bisa dicoret. Nah gitu kan, ini 100 berarti hasilnya ini langsung, nah 3 nya taruh sini, kali 10 pangkat min 11 kali 100. Ini bagi ini 2,22. 10 pangkat min 11 dikurangi nolnya 2, berarti kali 10 pangkat min 9. Nah ini yuk. Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, inilah gaya gravitasi. Benar, Pak. Siapa yang benar? Benar, Pak. Benar? Alhamdulillah, berarti sudah pada paham. Iya, terima kasih. Baguslah kalau memang sudah paham ya. Nah, itu materi minggu lalu. Ya, kita sudah bahas, sudah paham. Nah, sekarang kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 10 ya? Nah, masih adalah waktu cukup. Masuk ke materi berikutnya tentang hukum Kepler. Hukum Kepler. Nah, coba sebelum kita masuk ke hukum Kepler, screenshot deh biar kalian bisa pindahkan ke catatan. Ya, silakan di screenshot. 1, 2, 3, cekrek. Sudah? Ini screenshot juga. Screenshot 1, 2, 3, cekrek. Oke. Ini yang ketiga. 1, 2, 3, cekrek. Oke, next slide. 1, 2, 3, cekrek. Oke ya. Ada 4 slide kita sudah screenshot, pastikan pindahkan ke catatan biar punya catatan. Oke, sekarang hukum Kepler. Hukum Kepler itu adalah salah seorang ilmuwan fisika ya, yang hebat. Sampai sekarang hukum Kepler itu belum ada yang membantahnya. Ya, hukum Kepler itu berkaitan dengan peredaran tata surya dalam peredaran planet-planet dalam mengelilingi matahari kita. Ya, sekarang kita coba bayangkan tentang alam semesta. Kita berada di luar angkasa, sekarang seolah-olah berada di luar angkasa, lalu melihat bagaimana planet-planet itu mengelilingi matahari kita. Merkurius, Venus, Bumi, Mars terus sampai yang terakhir. Yang mungkin masih ada planet yang belum ditemukan sampai saat ini kita juga nggak tahu. Ya, oke. Katakanlah sekarang berada di luar angkasa kita. Nah, setelah kita melihat tata surya kita, ya, setelah kita melihat tata surya kita, ternyata planet-planet di dalam mengelilingi matahari itu lintasannya tidak berbentuk lingkaran, ya, tidak berbentuk lingkaran tetapi berbentuk elips. Jadi oleh Kepler itu sebagai hukum yang pertama dikatakan bahwa planet-planet di dalam mengelilingi matahari bentuknya elips. Elips itu kayak lingkaran tapi lonjong gitu. Gitu ya. Di mana matahari berada di salah satu titik fokusnya. Katakanlah kan kalau elips itu, ini misalnya garis tengahnya, ada 2 titik api, sini dan di sini.
berada di salah satu, katakanlah matahari di sini. Ini matahari. Ya. Nah, ini planet misalnya bumi. Katakanlah ini M, matahari. Ini planet bumi katakanlah. Ya, planet bumi. Nah, bumi mengelilingi matahari itu bentuk lintasannya itu elips. Jadi semua planet kita di dalam mengelilingi matahari lintasannya elips, ya. Kalau elips berarti nanti kadang jauh, kadang dekat. Iya kan? Di sini terus beredar, pas ini dekat. Terus ini jauh, ya. Dan seterusnya. Itu oleh Kepler dinyatakan sebagai hukum pertama. Ya, bahwa planet dalam mengelilingi matahari lintasannya berbentuk elips. Kemudian hukum yang kedua, dikatakan tadi kan lintasannya berbentuk elips. Ya, agak saya perbesar biar nanti kelihatan lebih jelas. Ya, berbentuk elips. Ya, mungkin ini elipsnya tidak bagus, anggaplah elips gitu ya. Di sini tadi matahari. Nah, sorry saya garis hubungnya dulu. Diameter dulu. Nah, di sini matahari. Matahari. Saya gambarkan di sini planetnya. Katakanlah hijau. Misalkan mula-mula planet di sini. Anggap planet mula-mula di titik A. Di titik A. Nah, ini garis hubung antara matahari dengan planet. Nah, dalam waktu tertentu planet tersebut bergerak sampai di sini titik B. Titik B. Ya. Titik B sampai di sini. Ini garis hubungnya. Jari-jarinya. Kemudian dalam waktu yang lain planet tersebut berada di titik C di sini. Ini titik C. Nah, ini titik C. Dan dalam waktu tertentu planet tersebut berada di titik D. Sini. Ini titik D. Nah, ini ada yang sesuatu yang luar biasa oleh Kepler diamati. Jadi, waktu yang diperlukan oleh planet ini, katakanlah planet bumi misalnya, waktu yang diperlukan planet bumi bergerak dari titik A ke titik B, itu sama dengan waktu yang diperlukan oleh planet bumi bergerak dari titik C ke titik D. Padahal kita lihat nih, ini kan jauh. Ini kan lebih dekat dibandingkan dari C ke D, ya kan? Dari A ke B itu hanya segini panjang lintasannya. Dari C ke D sepanjang ini. Artinya apa? Kalau jauh berarti jalannya pelan. Nah, kalau dekat berarti jalannya cepat, sehingga waktu tempuhnya sama tapi jarak tempuhnya beda. Nah, garis hubung ini kalau kita arsip, ini garis hubungnya. Kalau kita arsip, pakai apa warnanya ini? Nah, ini kita arsip. Ya, kalau kita arsir maka daerah yang diarsir garis hubung dari matahari ke posisi AB dengan ke posisi CD itu luasnya sama. Ya, ini luasnya sama. Ini luas daerah yang diarsir ini luasnya sama. Kenapa ini lebar, ini enggak lebar? Karena ini panjang, jauh. Sehingga kalau diukur sama. Itulah yang dikatakan oleh Kepler sebagai hukum kedua. Jadi luasan daerah yang disapu oleh planet dalam waktu yang sama akan mendapatkan luas yang sama. Ya, ini sebagai gambarannya. Nah, mungkin kalau di LKS mungkin bentuknya adalah kalimat ya. Nah, kemudian yang ketiga, hukum ketiga Kepler, ya, hukum ketiga Kepler, misalnya
Ini matahari, ya matahari. Ini Merkurius. Merkurius tuh panas ya. Ini Venus. Ini bumi. Ya misalkan Merkurius, Venus, bumi. Nah, di sini kan mereka nanti akan beredar, ya kan? Sesuai dengan orbitnya masing-masing. Nah, peredaran masing-masing planet itu setelah diukur oleh Kepler, kalau ini jaraknya ini R, ini R1 atau ini R1, R2, R3, dan dibandingkan dengan waktu tempuhnya, maka didapatkan bahwa perbandingan antara periode edar kuadrat dengan jari-jari pangkat 3-nya itu adalah konstan. Ya. Jadi secara umum ini bisa digunakan untuk meramalkan keberadaan. Jadi seandainya ini digunakan untuk mengukur dari Merkurius ke matahari, ataupun digunakan untuk mengukur Venus ke matahari, ternyata kalau ini dibandingkan T kuadrat per R pangkat 3 itu hasilnya konstan, sehingga ini bisa digunakan untuk secara umumnya R1 ya, R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Nah, ya, tabrak tuh. Ini dengan T itu adalah periode edar, periode. Apa yang dimaksud periode? Periode adalah waktu yang diperlukan planet untuk berkeliling atau berputar satu kali putaran, itu periode. Sedangkan R adalah jarak antara planet dengan matahari. Ya, kalau yang kita hitung Merkurius, ya jarak antara Merkurius dengan matahari. Kalau yang kita hitung adalah jarak Jupiter, maka jarak Jupiter dengan matahari. Nah, itulah hukum Kepler ya. Jadi ada 3. Yang pertama, lintasannya berbentuk elips. Yang kedua, luasan daerah yang disapu dalam periode yang sama, luasnya sama. Yang ketiga adalah T kuadrat per R pangkat 3 hasilnya konstan. Nah, itu ya. Itu para siswa sekalian, nanti contohnya akan saya buatkan terpisah. Nanti langsung saya upload di YouTube. Jangan lupa, nanti kalau masih ini nggak paham, contoh soalnya nggak paham, soal-soalnya nggak paham, nanti bisa ulangi lagi dengan membuka channel belajar fisika ya. Karena itu channel kita bikin bersama-sama. Pastikan yang belum subscribe ya, sama like. Ya, mungkin itu dulu para siswa sekalian.